Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Setio Nugroho, NIM 14014180036, nomor presensi 21, dari Rombel A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah manajemen kelas. Halo, apa kabar semua? Semoga kabar kalian semua baik ya. Terutama untuk Ibu dosen pengampu, Ibu Sri Sami Asih selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas, dan juga teman-teman satu rombel, semoga selalu berbahagia dan selalu diberi kesehatan ya. Apalagi di keadaan seperti ini. Jadi buat kita semua, marilah kita mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu tetap di rumah saja. Nah, apabila kalian ingin keluar rumah, alangkah baiknya kita menggunakan masker ya, dan jauhi kerumunan. Seperti ini ya. Apabila kalian ingin keluar rumah, alangkah baiknya kita tetap menggunakan masker. Ya, untuk pertanyaan pertama, apa sih definisi dari manajemen kelas dari yang kalian ketahui? Menurut saya sendiri, manajemen kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan dan pembelajaran yang maksimal. Kegiatan ini merupakan sesuatu atau usaha yang sengaja dilakukan oleh guru supaya pembelajaran dapat berjalan secara efektif, sehingga memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan uh, memungkinkan kegiatan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin dalam membentuk perilaku berbudaya. Jadi dalam manajemen kelas, guru itu harus pintar dalam memanajemen pembelajaran. Selain itu juga mengatur ruang kelas. Jadi setiap siswa dalam pembelajaran bisa terlaksana dengan baik dan kondusif. Iya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya, apa pendekatan dalam manajemen kelas, dan berikan ilustrasi yang jelas. Nah, di sini saya akan mengambil 3 pendekatan, yaitu yang pertama itu pendekatan otoriter, yang kedua pendekatan permisif, dan yang ketiga pendekatan instruksional. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Nah, di sini guru saat melakukan pembelajaran, apabila siswa dalam keadaan tidak kondusif atau ramai, di situ guru harus memberikan apa ya, pendekatan otoriter. Di situ harus guru memberikan keadaan kondusif seperti semula atau yang lebih baik agar pembelajaran lebih jelas dan uh, ter uh, ter terjerumus atau lebih jelas lagi. Contohnya itu dalam apabila siswa tidak kondisif, bisa menggunakan uh, kayak tepuk tangan seperti kelas seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan permisif. Di sini, dalam pendekatan permisif, peranan guru meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu atau pertumbuhan secara wajar. Campur tangan guru itu hendaknya seminimal mungkin ya, mungkin, dan berperan sebagai pendorong pengembangan potensi peserta didik secara penuh. Di sini contohnya, guru harus memberikan peranan sedikit, jadi tidak sepenuhnya hanya mengatur siswa itu sendiri ya. Jadi contohnya, apabila ingin bermain, waktu istirahat siswa juga disuruh istirahat, seperti itu. Yang kedua itu pendekatan instruksional. Guru mempunyai potensi mencapai dua tujuan utama dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial, dan yang kedua memecahkan masalah mengenai manajerial kelas. Nah, dalam di situ guru berperan, contohnya dalam
yang nyata, yaitu apabila ada siswa yang cenderung tidak nyaman di kelasnya, guru harus memberikan eh, penjelasan atau masalah-masalah yang lebih untuk mendekatinya. Selanjutnya, apabila siswa tidak jelas ataupun bingung, kurang nyaman, juga harus didekati oleh guru secara wajar. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang apakah dalam memanajemen kelas-kelas tinggi dan kelas rendah itu berbeda. Nah, saya akan menjawab eh, pastinya itu berbeda ya antara kelas rendah dan kelas tinggi. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk kelas rendah. Contohnya dalam memanajemen kelas rendah itu terutama memang berbeda. Nah, untuk kelas rendah itu terutama dalam kegiatan pembelajaran dulu ya. Dalam yang pertama itu untuk dalam kelas rendah itu terutama dalam pembelajaran itu harus menarik. Gimana tidak? Karena kan dalam usia pendidikan yang rendah, contohnya kelas 1, 2 dan 3 itu masih dalam jangka yang rendah. Di situ dalam proses pembelajaran harus menarik, apabila tidak nanti siswanya akan merasa bosan. Nah, setelah itu selain itu dalam manajemen kelas, contohnya dalam kelas ya, bentuk kelas itu untuk kelas rendah itu harus lebih menarik. Mengapa? Karena apabila tidak menarik, siswa itu sendiri pun akan merasa bosan. Kenapa sih um, untuk kelas rendah itu terlihat bosan dan gambaran di kelas itu terasa membosankan. Jadi itu dalam sebagai guru kita harus juga pandai dalam mengatur kelas, contohnya dalam gambaran seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang kelas tinggi. Nah, di sini dalam manajemen kelas tinggi itu agak lebih mudah sepertinya. Soalnya, mengapa? Karena dalam manajemen kelas tinggi itu anaknya cenderung sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan. Jadi guru tidak perlu menunjuk satu persatu anak harus bagaimana. Seperti itu. Jadi dalam tindakan-tindakan atau pendekatannya pun lebih mudah untuk kelas tinggi. Tetapi bukan begitu saja, untuk kelas tinggi juga harus dipertimbangkan atau lebih diperlihatkan juga untuk manajemen kelasnya ya. Mengapa tidak? Karena dalam memanajemen kelas, untuk kelas rendah maupun kelas tinggi itu memang tidak mudah maupun mudah. Soalnya untuk jangka anak SD itu dalam sisi anak-anak, jadi dalam pembelajaran pun harus dilakukan dengan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu tentang dimensi manajemen kelas yang sudah dicantumkan dalam soal, yaitu tentang dimensi pencegahan atau preventif. Yang selanjutnya dimensi kuartif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang dimensi preventif, yaitu tindakan seorang guru dalam mengatur peserta didik dan peralatan serta format pembelajaran yang tepat sehingga menumbuhkan kondisi yang menguntungkan bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, di sini guru sebelum kegiatan pembelajaran itu pandai dalam merencanakan pembelajaran. Contohnya guru sebelumnya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di situ kan sudah terstruktur bagaimana cara guru dalam pembelajaran atau pelaksanaan pembelajarannya. Ada pendahuluan, ada saat isi atau saat pelaksanaan, dan ketiga ada penutup seperti itu. Jadi itu rinci. Jadi guru itu mudah dalam pelaksanaan pembelajaran dan insya Allah dalam pembelajaran itu terlaksana dengan baik. Selanjutnya dimensi kuartatif, yaitu usaha bantuan dari guru yang diberikan kepada murid uh, selama satu atau setelah murid mengalami persoalan serius. Tujuan ini adalah agar murid yang bersangkutan terlibat jadi kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, di sini contohnya apabila ada guru atau siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran, di sini guru harus melaksanakan tindakan-tindakan kuartif. Di sini tindakan kuartif itu dalam apabila siswa dalam pelaksanaan kurang paham atau kurang dipahami dalam pembelajaran, di situ guru harus terjun langsung atau mendekati siswa dengan baik ya. Jadi langsung saja guru mendekati siswa apabila ada siswa yang benar-benar belum mengetahui
pembelajaran yang sedang berlangsung. Seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 ya, yang terakhir, yaitu tentang ilustrasikan keterlibatan guru dalam memanajemen kelas. Nah, contohnya apabila saya menjadi guru, yang pertama yaitu saya akan siap mental maupun fisik saya menjadi guru. Di situ saya akan pandai dalam memanajemen kelas tersebut. Yang kedua yaitu apabila saya menjadi guru, saya akan menyusun dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu terutama dalam RPP, yaitu pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya akan menyusun. Jadi saat saya melaksanakan pembelajaran atau mengajarkan kepada siswa, saya akan sudah terstruktur dengan benar sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, yang ketiga yaitu adalah kegiatan penutup atau ya penutup, seperti itu ya. Jadi kegiatan pembukaan itu seperti ada pasangan doa, bernyanyi, seperti itu. Yang kedua itu inti. Jadi materi-materi itu sudah dijelaskannya. Contohnya itu yang pertama itu adalah pembelajaran, contohnya pembelajaran IPA. Yang kedua ada matematika, yang terakhir contohnya ada SPDB ya, seperti itu. Yang ketiga itu adalah penutup. Di situ penutup kita berdoa dan ada evaluasi. Sebelum itu kita harus mengadakan evaluasi. Apakah pembelajaran tadi yang sudah dijelaskan bisa tersampaikan oleh murid itu dengan baik atau tidak, seperti itu. Yang ketiga itu menyanyikan lagu wajib, seperti itu. Yang selanjutnya, apabila saya menjadi guru, saya akan mendekati siswa persiswa, yaitu menjadi sahabat sekaligus orang tua. Jadi di situ apabila kita menjadi guru, kita mampu menjadi seseorang yang multi serbaguna. Contohnya kita menjadi guru, kita mendidik anak tersebut, anak didik kita dengan baik. Yang selanjutnya kita juga akan menjadi orang tua. Di situ kita akan mendekati anak kita, anak didik kita seperti anak kita sendiri. Selanjutnya yang terakhir menurut saya kita harus memberikan suasana kelas yang indah, seperti itu. Di situ contohnya kan untuk kelas SD kan kelasnya tuh harus menarik, seperti itu ya, agar siswa itu semangat dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya kita pandai-pandai kita menghias suasana kelas menjadi lebih menarik dan lebih bagus lagi. Contohnya kita memberikan kayak tempel-tempelan yang menarik seperti itu di kelas agar anak-anak tidak merasa bosan. Contohnya kok siswa merasa bosan ya, bagaimana sih? Nah, jadi di situ guru juga memberikan peran aktif atau peran yang pintar untuk memberikan inovasi untuk kelas itu lebih menarik dan bagus. Jadi Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Pak Guru. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi juga Pak. Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan belajar membaca puisi. Siapa yang sudah membuat puisi untuk hari ini? Saya, Pak. Oke Dayu, silakan kamu maju ke depan untuk membaca puisi kamu. Aku suka membaca. Aku suka membaca. Membaca puisi dan cerita. Puisi indah membawa bahagia. Cerita lucu membuat tertawa. Aku suka membaca. Membaca bermacam buku. Dengan rajin membaca, akan bertambah ilmuku. Buku adalah sumber ilmuku. Ilmu berguna bagiku. Wah, Dayu, kamu hebat membaca puisinya. Terima kasih, Pak. Oke Dayu, kamu silakan kembali ke tempat duduk kamu. Mungkin cukup untuk pelajaran hari ini.
Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian hati-hati ya di jalan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.